Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 29 Desember kita akan mendengar pesan dari Gembala. Ya, kita akan persiapkan hati kita akan menyimak sebagai kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat ilahi bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau terus memberikan waktu saat yang indah bagi kami untuk kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami perlu kebenaran-kebenaran firman-Mu yang adalah nutrisi bagi jiwa setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan kebenaran pada sore malam hari di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar pada sore malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ayat pasal 23, Amsal 23 ayat pertama sampai dengan kelima, demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran dari apa yang disampaikan Amsal 23 ayat 1 sampai dengan 5 ini. Ya, di awal dikatakan, ya, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ya, ini berbicara tentang orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang seringkali mendapatkan kesempatan, untuk kita ada bersama orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, ya, yang dia bisa menghidangkan kepada kita, yang dia bisa menawarkan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tentu ini kalau di ayat ini dikatakan makanan, tetapi ini juga bisa kita artikan sesuatu yang lain yang sifatnya adalah jasmani. Ya. Jadi ini memang orang-orang percaya sering mendapatkan kesempatan untuk menuruti keinginan dagingnya. Ya. Menuruti keinginan dagingnya berkenaan dengan sesuatu yang disediakan oleh orang lain di hadapan kita. Ya. Nah, ini mungkin karena kedudukan kita, karena pergaulan kita yang luas. Ya. Ini yang membuat kita memiliki kesempatan seperti itu. Sekali lagi, tentu ini tidak hanya berbicara tentang makanan jasmani yang sering dihidangkan orang kepada kita. Apalagi kalau dia pejabat tinggi negara, dia seorang yang punya nama, ya, orang yang kaya, yang kita dekat dengannya. Pasti ini menjadi satu kebiasaan dia menghidangkan sesuatu yang sangat spesial di hadapan kita. Tapi sekali lagi, ini mungkin tidak hanya berbicara tentang masalah makanan jasmani, ya. Ini juga bisa berbicara tentang sesuatu yang lahiriah, yang bersifat materi, ya, atau jasmani. Bisa itu barang-barang yang branded, bisa itu kehormatan, apapun yang ditawarkan yang kita bisa menikmati. Ya, jadi saya mau katakan banyak hal yang bisa dinikmati oleh orang percaya, yang itu dipersiapkan, itu disediakan oleh orang lain.
Ya, apakah itu harta dunia, apakah itu makanan, ya barang-barang yang bermerek, apakah itu jabatan atau kehormatan, mungkin saja itu disediakan orang lain bagi kita. Nah, coba Bapak Ibu Saudara garis bawahi ya, alinea yang terakhir. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Nah, ini yang harus kita ini ya, kita harus tahu lebih jauh. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ini satu sinyal atau tanda bahwa tidak semua yang ada di depan kita, tidak semua yang ada di depan kita, yang dihidangkan pada kita, yang ditawarkan kepada kita, itu boleh kita nikmati ya, atau pantas untuk kita nikmati ya. Jangan kita serta-merta kita menikmati sesuatu yang dihidangkan di hadapan kita ya, jangan serta-merta. Jadi katakan, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Artinya sesuatu yang dihidangkan di hadapan kita, sesuatu yang ditawarkan kepada kita, sesuatu yang dijanjikan kepada kita, apapun itu, baik itu berupa materi, apakah itu kehormatan, apapun itu, kita harus memperhatikan baik-baik. Pantaskah kita menikmati apa yang dihidangkan ini? Ya, bolehkah kita menikmati semua itu? Ya, karena kita diajarkan mana yang boleh kita nikmati, mana yang boleh kita kenakan, ya, mana yang boleh kita miliki, mana yang bisa kita pergunakan. Nah, kita diajarkan seperti itu. Ya, jadi jangan kita menuruti keinginan kita, jangan kita selalu menuruti keinginan kita, tetapi kita harus memenuhi segala kebutuhan kita. Lah ini bedanya tipis, keinginan dan kebutuhan. Ya, kalau berbicara keinginan itu pasti menyangkut keinginan daging kita, keinginan manusia jasmani kita inginnya seperti itu. Tetapi kalau kebutuhan itu dipandang dari kacamata kebenaran. Ya, oh, anakku ini butuh ini. Misalnya dia membutuhkan apa? Guru privat. Misalnya, karena anak saya bekerja, oh dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan tempat atau kontrakan yang nyaman, yang ideal, yang dekat kantor. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan. Tapi kalau berbicara keinginan, anak kita pasti inginnya apa? Inginnya mobil mewah, inginnya HP yang paling canggih. Itu ya. Jadi perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan kita. Karena tidak semua yang ada di depan kita, sekalipun itu ditawarkan oleh orang lain dan kita memiliki hak untuk menikmati, tetapi itu harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Kita nggak boleh asal ambil, asal ini. Ya, yang dasarnya adalah menuruti keinginan daging kita. Ya. Jadi kalau kita mau memiliki sesuatu, kalau kita mau menikmati sesuatu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, itu landasannya harus benar. Ya, landasannya harus benar. Jadi apakah ini pantas aku miliki? Apakah ini pantas aku nikmati? Nah, ini maka yang ada di depan kita tuh kita perhatikan baik-baik. Ya, jangan sampai kita memperoleh, kita mendapatkan sesuatu yang justru itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Yang justru itu membuat kita menjadi membahayakan. Misalnya anak baru lulus SD dibeliin motor yang canggih. Itu bukan bentuk kasih sayang, justru itu dia memberikan sesuatu pada anaknya yang itu justru membahayakan jiwa anaknya. Dia nanti bisa kebut-kebutan dengan teman-temannya, dia bisa nggak memiliki waktu untuk belajar, jadi maunya motoran saja. Itu ya. Kalau yang ada di depan kita itu makanan, misalnya makanan jasmani, hidangan, nah kita harus sesuaikan dengan kesehatan kita. Kita harus tahu kondisi fisik, kondisi badan kita. Ya, kita tahu kesehatan kita, apakah kita itu ada kecenderungan diabetes, apakah kita itu ada bawaan hipertensi, apakah kita itu memang ada bawaan kolesterol tinggi yang akhirnya bisa membahayakan jantung kita. Nah, itu kita perhatikan. Ya, jadi perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan, itu menyangkut banyak hal. Banyak hal, bahkan mungkin juga pasangan hidup.
yang ditawarkan oleh orang lain, ini tak jodohkan. Kita perhatikan yang ada di depan kita. Apakah itu akan membawa kebaikan bagi saya? Ya. Dalam segala hal yang di depan kita itu kita perhatikan. Nah, ini kalau bicara makanan, kita harus tahu kondisi fisik kita. Ya. Memang semuanya halal, tapi tidak semuanya berguna. Nah, ini prinsip bagi orang percaya. Ya, karena kita ini dibiasakan atau kita itu harus membiasakan diri untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi apa yang pantas bagi orang percaya, apa yang pantas bagi kita, bukan apa yang kita inginin. Ya, coba kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Ya, ini kebenaran ini jelas mengajarkan pada setiap kita orang percaya bahwa kita itu harus peka dalam menentukan pilihan. Di hadapan kita itu ada banyak pilihan. Nah, kita harus tahu mana yang bisa kita pilih, yang itu akan membawa kebaikan bagi kita. Ya, ini yang dikatakan kebutuhan. Ya, kita harus peka menentukan pilihan apapun itu. Ya, jangan berprinsip, jangan kita berprinsip, oh itu hak saya, suka-suka saya, itu kan hak saya, itu kan jatah saya. Ya, ini kan boleh aku beli sendiri. Ya, ini barang ini saya beli dengan keringat saya sendiri, nggak ada yang salah. Aku mau punya ini, aku mau punya itu. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Ya, memang segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi jangan kita itu diatur. Ya, kita itu diatur oleh daging kita. Ya, maunya daging itu serba branded. Kalau beli mobil harus yang baru, HP harus yang tercanggih. Ya, jadi akhirnya apa? Kita itu diperhamba. Kalau mau makan harus restoran yang paling enak, yang paling mahal. Kalau beli baju yang harus yang di atas 1 juta. Ya. Jadi tidak ada yang mengharuskan untuk kita seperti itu. Jangan kita diperhamba. Ya. Jadi jangan sekali lagi jangan kita berprinsip, oh itu kan hak saya. Ya, ini kan uang saya sendiri, terserah mau saya untuk beli apa. Jangan seperti itu. Ya, kita harus ingat, apakah yang kita lakukan itu membawa kebaikan bagi kita secara keseluruhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lah, ini yang lebih dipentingkan. Ya, ini yang lebih kita pentingkan, selalu kita renungkan. Memang itu hak kita, memang itu jatah saya, memang kita tidak merugikan orang lain. Tetapi ingat, apakah dengan melakukan ini, apakah dengan saya berbuat itu, saya ini menjadi batu sandungan orang lain apa tidak? Ya, saya ini menjadi batu sandungan orang lain apa tidak? Membuat orang lain jadi syak, ya, jadi kurang simpatik, ya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan kita pikirkan. Nah, disinilah salah satu keunikan, tetapi juga satu keunggulan dari kekristenan. Ya, jadi unik, tapi juga inilah keunggulan kekristenan. Ya, kita tidak diajarkan untuk bicara benar dan salah, boleh atau tidak boleh. Oh, ini benar saya, atau oh, ini boleh saya. Nah, kita tidak bicara benar atau salah, kita tidak bicara boleh atau tidak boleh. Tetapi kita menekankan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, itu. Apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak? Nah, inilah landasan kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil keputusan. Landasannya harus di situ. Ya, ini bukan masalah, oh saya benar kok. Ya, oh saya salah kok. Ini kan boleh. Jadi bukan masalah boleh atau enggak boleh, bukan masalah
kita benar atau orang lain salah, tetapi masalahnya adalah apakah Tuhan disenangkan, apakah Tuhan itu disenangkan dengan keputusan kita, dengan tindakan kita. Ya, dan apakah ini menjadi batu sandungan oleh orang lain? Ya, jadi sandungan bagi orang lain. Ya, kita baca yang ayat yang kedua. Taruhlah, Amsal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya. Taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini berbicara tentang kekang. Bagaimana kita mengekang diri kita. Kekang itu yang harus kita sendiri yang memasang. Kita harus menyadari, oh saya ini terlalu coba. Saya ini terlalu emosional. Nah, kita tahu kondisi keadaan kita, keadaan batiniah kita itu tahu. Kita mengerti karakter buruk kita tahu. Jadi makanya apa? Kita sendiri yang memasang kekang itu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsu. Bila besar nafsu artinya bila kamu tidak bisa mengendalikan, kamu terlalu emosi, kamu terlalu menuruti keinginan dagingmu. Nah, taruh kekang. Nah, inilah kekang ini yang harus kita pasang dengan penuh kesadaran tanpa dikendalikan oleh orang lain. Ya, karena kita sendiri yang tahu. Karena kita sendiri yang tahu bahwa kita termasuk orang-orang yang ceroboh. Kita termasuk orang-orang yang sulit mengendalikan diri. Ya. Jadi lebih baik kita memasang kekang itu bagi diri kita sendiri daripada kita harus menuruti keinginan daging kita yang akhirnya membinasakan. Ya. Lebih baik kita mengekang, masang pisau di leher daripada kita menuruti keinginan daging yang akhirnya justru bisa membinasakan. Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara, setiap kita itu pasti punya kesempatan, untuk menuruti keinginan daging kita. Pasti. Dalam banyak hal. Dalam hal misalnya, dalam hal membelanjakan uang kita. Karena uang kita banyak. Dalam hal kita marah karena kita punya kedudukan, kita punya jabatan. Dalam hal kita berselingkuh, ya, karena memang mungkin Anda termasuk orang yang dikagumi banyak wanita. Ya, dalam hal misalnya berkhianat, kita punya kesempatan menuruti keinginan daging itu. Ya. Tetapi apa iya kita mau menuruti itu semua? Apa iya kita mau mengikuti itu? Maka setiap kita harus tahu keadaan kita, kelemahan-kelemahan kita harus tahu. Nah, dan kalau kita sudah tahu, kita bisa masang kekang, pisau dalam leher kalau besar nafsu. Jadi daripada kita melakukan perbuatan yang tercela, lebih baik kita gorok sendiri leher kita. Ya, daripada kita melakukan perbuatan yang tercela, yang akhirnya mencelakakan jiwa kita dan juga merugikan banyak orang, lebih baik kita gorok sendiri leher kita. Ya. Tetapi tentu tidak sampai ke sana. Ini artinya bahwa kita harus tahu bahwa kita harus bisa memasang kekang untuk diri kita sendiri. Ya. Dan maka seringkali Tuhan itu membawa kita dalam kondisi serba pas-pasan. Ya, seringkali Tuhan membawa atau mengizinkan kita itu dalam kondisi serba pas-pasan, tidak berlebih. Nah, inilah cara Tuhan melindungi karakter orang percaya. Ya, makanya kalau kita tuh Tuhan merasa anak itu tidak bisa mengendalikan diri. Dia nggak bisa menaruh pisau dalam lehernya. Ya udah, karena Tuhan mengasihi orang ini, maka orang ini dibikin apa? Pas-pasan sama Tuhan, tidak diberikan berlebih. Nah, ini cara Tuhan melindungi karakter orang percaya. Karena kalau mereka itu diberikan oleh Tuhan serba kecukupan, uang berlimpah, jabatan yang tinggi, ya, dikasih wajah yang ganteng atau yang cantik. Nah, justru di sini membahayakan. Ini membahayakan, dikhawatirkan malah mereka akan liar hidupnya. Mereka bisa menuruti keinginan dagingnya yang akhirnya justru membinasakan jiwanya. Ya.
Jadi kalau kita diberikan pas-pasan, serba cukup, nggak berlebih, nggak terlalu berlebih, itu kita harus berpikiran positif. Satu, biar kita diajar untuk terus bergantung pada Tuhan. Yang kedua, mungkin kita sadar, oh karakterku kurang bagus. Ya, saya belum bisa memasang kekang bagi diri saya sendiri, maka Tuhan izinkan pas-pasan. Ya, itu. Kadang-kadang ada orang yang masih muda dibuat Tuhan sukses, kaya, cakep. Akhirnya apa? Selingkuh, nikah lagi. Istrinya jerit, histeris. Ya, kadang-kadang begitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ayat 3. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ini berbicara tentang bahwa jangan kita tertarik dengan apa yang kelihatan dengan mata kita, yang akan memberikan kenikmatan yang sifatnya hanya sementara saja. Ya, ini kan berbicara tentang sesuatu yang menarik, tapi itu menipu. Kalau toh itu memberi kesenangan, itu semu, hanya sementara saja. Ya. Jadi mari kita membiasakan untuk kita bisa mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang berguna, yang memang itu kita butuhkan. Jadi jangan dilihat kasat mata itu menarik, itu nikmat, ya, itu menyenangkan kita, tapi sesungguhnya itu menipu. Baik itu makanan, harta benda, apapun. Ya. Jadi mari kita membiasakan diri untuk bisa mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang itu memang kita butuhkan dan bermanfaat secara nyata, daripada hanya sekedar rasa saja kalau makanan. Ya, jangan. Kalau itu tidak membawa kebaikan untuk kesehatan kita, jangan. Ya, kadang-kadang justru orang itu yang rasanya nggak enak, justru itu yang manfaatnya besar. Jus wortel misalnya, itu kan rasanya nggak enak, tapi itu banyak manfaatnya. Ya, jus jambu merah, banyak yang nggak suka, itu manfaat vitamin C-nya tinggi. Jadi mari kita membiasakan yang kita nikmati, yang kita peroleh itu sesuatu yang memang bermanfaat untuk kita. Ada gunanya, jangan hanya bentuknya manis, warnanya indah, rasanya enak, tapi nggak ada manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Juga apa? Firman-firman. Jangan kita hanya firman yang membuat kita senang, tapi nggak ada manfaatnya, nggak banyak bagi pertumbuhan jiwa kita. Kita menghindari firman yang keras, yang menegur kita, yang mengoreksi kesalahan kita. Jangan seperti itu. Ya, jadi kan ya, sesuatu yang kelihatannya itu membuat kita nyaman, tapi kalau kita renungkan kadang-kadang, wah ini sebetulnya nggak kita perlukan. Kayak kemarin saya sampaikan, akhir zaman itu firmannya ya harus firman yang membawa kita untuk mengarahkan hidup suci, tidak mencintai dunia, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita mengharapkan firman-firman yang kelihatannya membuat kita senang, membuat kita merasa terhibur, tapi sesaat semu, yang itu tidak memberikan kekuatan di dalam jiwa kita. Jangan seperti itu. Ya, ayat 4 dan 5. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan yang ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah itu, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, di perjanjian lama pun kita diingatkan bahwa punya keinginan kaya itu tidak boleh. Ya, karena kekayaan itu sesungguhnya bukan perhentian yang sesungguhnya bagi kita. Bukan. Ya, kekayaan itu bukan perhentian kekal bagi jiwa kita. Kalau di perjanjian baru, orang yang ingin kaya akan terjatuh. Ya, dia akan jatuh karena apa? Karena ingin kaya dia menjadi jahat. Kalau orang ingin kaya, rata-rata dia akan menjadi jahat. Tanpa sadar dia akan diseret menjadi orang yang jahat. Satu, mungkin tidak tulus. Kedua, dia pelit. Ketiga, dia mungkin tidak jujur. Keempat, dia nanti egois. Pasti gitu. Kalau kekuatan ingin kaya. Tetapi kalau kita bekerja keras, kita hemat, ya, kita profesional, tahu-tahu kita, loh kok kaya? Lah ini tidak salah. Ya.
Di sini dikatakan, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ini hendak mengirimkan pesan, mengingatkan pada kita bahwa mengejar kekayaan itu sesungguhnya membuat kita lelah, membuat kita capek. Karena kenyataannya hal itu sulit kita genggam. Ini yang dikatakan, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi kekayaan yang kita rindukan, yang kita dambakan itu seperti itu. Ya, itu yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah, yang membuat kita berbeban berat. Karena itu. Ya, jadi dia seperti bersayap, terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Lah, kita bisa membayangkan. Ya, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak pernah memiliki kepuasan dalam hal jasmani. Perlu 10, diberikan 10, perlu 15, dicukupkan 15, perlu 50. Jadi dia ingin meraih yang lebih, tapi untuk urusan jasmani. Dia ingin lebih untuk urusan jasmani. Dia lupa bahwa dia bisa tiba-tiba bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya apa? Dia tidak akan pernah bisa kita genggam. Kalau kita merasa bahwa ketenangan jiwa kita itu ada sesuatu yang jasmani, kekayaan, Bapak Ibu Saudara tidak akan menemukan, karena dia tidak akan pernah bisa kita genggam. Ya, maka saya katakan kita harus merasa cukup untuk perkara-perkara jasmani, kita cukup dan kita bersyukur. Tapi kita harus merasa tidak cukup untuk perkara rohani. Karakter kita yang masih buruk, karakter kita yang masih kurang sempurna, kita merasa belum cukup. Makanya kita membangkitkan gairah kita untuk kita belajar firman. Ya, ini yang menjadi perenungan kita pada sore malam hari ini. Kekayaan itu menipu. Dia tidak pernah bisa kita genggam. Itu yang akan membuat kita capek, itu yang akan membuat kita lelah. Karena kekayaan itu sesungguhnya bukanlah perhentian yang diinginkan oleh Tuhan bagi orang percaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman dalam hati kami, ajar kami melakukannya, dan mohon pertolongan Roh Kudus, kuatkan, mampukan kami untuk melakukan, mengenakan dalam hidup kami. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.